Halo semuanya, nama saya Vinonda Novelia Malau, NIM 23F3000008 dari Program Studi Teknologi Energi Fakultas Teknik Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Kali ini aku akan presentasi tentang proyek UAS Teknik Digital dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Florentinus Budi Setiawan, Magister Teknik IPM. Baiklah, di sini kita ada proyek UAS, yaitu ada dua. Yang pertama itu kita disuruh ngerancang, perintahnya adalah rancanglah sebuah jam digital dengan clock 100 Hz dengan tampilan jam, menit, detik pada display 7 segmen. Jadi kita disuruh ngesimulasiin, dan yang pertama itu udah ada tahapannya. Yang pertama, buatlah pembagi 100, 2 buah counter modulo 10 untuk mendapatkan pulsa 1 Hz atau 1 detik. Nah, yang kedua kita buatlah pembagi 60, modulo 10 dan modulo 6 untuk mendapatkan pulsa 1 menit. Yang ketiga itu kita disuruh buat pembagi 60, modulo 10 dan modulo 6 untuk mendapatkan pulsa 1 jam. Nah, yang terakhir buatlah pembagi 24, modulo 10 dan modulo 4 untuk mendapatkan pulsa 1 hari dengan melakukan riset setelah 24 pulsa. Nah, kita bahas proyek yang pertama terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, saya udah mensimulasikannya di Proteus seperti ini. Nah, di sini itu saya menggunakan 74 LS90 untuk modulo yang saya gunakan. Itu ada modulo 10, ada modulo 6. Jadi dan modulo lainnya. Jadi yang di 74 LS90 untuk modulo yang dibutuhkan. Nah, di sini juga ada gerbang N untuk bagian dari rangkaian simulasi ini. Nah, di sini kita memakai juga clock otomatis juga. Jadi teman-teman ini pakai clock otomatis. Nah, coba kita simulasikan terlebih dahulu. Jadi di teman-teman nanti ini ketika sudah mau di angka 60, jadi dia hanya sampai 59. Ketika di 60 dia akan mereset, dan nanti dia yang di sini detik 60 itu nanti dia jadinya di 1 menit ini. Jadi ketika di sini sudah mau ke 60 dia kembali ke 0. Nah, dia nanti jadi kembali di jadinya di sini nanti jadi 1 seperti itu. Kemudian jika di sini sudah 60, ini maka nilai ini yang menjadi 1 gitu. Di sini mereset ke 60. Nah, tetapi kalau yang ini itu ketika dia sudah sampai di 23 mau sampai di 24, itu nanti dia jadinya 00 seperti itu, karena dia mereset ke 24 seperti itu. Nah, coba kita simulasikan apakah simulasi ini berjalan dengan baik. Oke, baiklah teman-teman, ini simulasi di berapa hertz ya? Coba kita lihat terlebih dahulu. Tadi berjalan dengan baik ya teman-teman, sekalipun itu saya mungkin belum ganti ininya. Coba ini di 100 Hz teman-teman. Bagaimana coba kalau diperlambat terlebih dahulu gitu ya? Gimana? Coba diperlambat 1/1 detik gitu ya teman-teman jadinya. Nah, karena kita mau melihat apakah benar yang saya katakan tadi, bahwa simulasi ini berjalan ketika yang di detik ini itu ketika dia ke 6 mau di angka 60 dia mereset kembali. Jadi yang 60 itu enggak tertulis, tetapi menjadi nanti ke 00 kemudian kembali lagi seperti itu. Tetapi yang di sini justru bertambah. Coba kita percepat ya teman-teman. Kita percepat, kita ganti di clocknya ini. Ini coba diganti 10 gitu ya. 10 dulu. Nih teman-teman, coba ini bisa coba tolong disaksikan. Ini 590 kan. Nah, ini bertambah jadi 1 seperti itu. Nah, ini baru di
frekuensi 10. Nah, coba kita ini apakah push buttonnya berjalan dengan baik atau lancar? Lancar ya teman-teman. Ini bisa kita tambahkan nilainya ini juga gitu di jamnya, ini juga bisa gitu. Coba kita rubah di 100 gitu ya, coba dirubah ke 100 gitu, dan nanti apa yang terjadi? Nah teman-teman, dia langsung lebih cepat lagi gitu ya waktunya, dia lebih cepat lagi, dan apa yang terjadi ketika saya tambahkan kembali ke 1000? Coba apakah berjalan dengan baik? 1000 teman-teman. Nih 1000, coba ini ada bertambah nilai 1 di jamnya ini teman-teman, 2 ya. Jadi artinya maksud saya coba di 10.000 ya. Sekali lagi coba kita tambahin ke 10.000. Sorry. Nih teman-teman, lebih cepat lagi ya teman-teman. Artinya fungsi ini semua, simulasi ini berjalan dengan baik. Berarti simulasi ini berhasil ya teman-teman. Nah, untuk soal yang kedua itu kita disuruh buat sistem penjumlahan full adder. Nah, yang pertama gambarkan diagram full adder sejumlah minimal 5 tahap. Nah, kemudian cobalah menjumlahkan 111 dan 0000 dan hasilnya adalah 1111. Nah, nanti kita disuruh juga jumlahkan angka sesuai dengan ketentuan di atas, yaitu yang kita mencari M ini. Ketika M ditambahkan dengan NIM, apakah hasilnya sesuai? Seperti itu. Coba di sini saya juga udah buat. Yang pertama ini kita mulai duluan dengan ini ya dulu teman-teman, nggak apa ya. Kita mulai dengan yang di NIM. NIM saya adalah 2 digit terakhirnya itu 08, jadi 8. Jadi karena ketentuannya 64 dikurang 2 dikali NIM. NIM saya 8, 2 kali 8 sama dengan 16. 64 kurang 16 sama dengan 48. Jadi sedangkan NIM bilangan biner dari NIM saya adalah 1000. Kemudian biner M yang 48 tadi yaitu 110000. Nah, coba kita tambahkan ya. Berarti tadi NIM-nya berapa? 1 di sini ya teman-teman, 1 karena 1000. Kemudian yang di 48-nya itu 110000 nih, 110000. Ini ya teman-teman bisa dilihat. Oke. Baik, apa yang terjadi ya? Coba kita run. Benar ya teman-teman, hasilnya adalah 111000. Nih teman-teman, hasil penjumlahannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk membuktikan yang pertama tadi, penjumlahan 1111 dan 0000? Coba kita ganti nilainya. Oke, apa yang terjadi? Terbukti ya teman-teman, hasilnya berhasil. Hasil penjumlahannya itu benar ya teman-teman nih. Ini adalah hasil penjumlahannya seperti ini ya. Berarti simulasi ini juga berhasil. Oke. Dan ini adalah gambar dari full addernya seperti itu. Jadi teman-teman, itulah presentasi dari saya, Vinodang Novelia Malau. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.